Salam sehat pemirsa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selama setengah jam ke depan, Hidup Sehat akan menemani Anda bersama ragam sajian informasi unik dan menarik seputar dunia kesehatan. Sakit kepala adalah kondisi medis umum yang sering terjadi pada setiap orang. Rasa sakit berkisar dari gangguan ringan hingga berat. Hal ini tentu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Tahukah Anda, salah satu pemicu utama yang jarang kita sadari adalah dehidrasi, di mana tubuh tidak mendapatkan asupan cairan yang dibutuhkan. Gejalanya muncul secara bersamaan, seperti pusing, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan, dan mulut kering. Sakit kepala yang terjadi karena kurangnya asupan cairan menyebabkan nyeri di seluruh kepala. Nyeri kepala cenderung meningkat saat menundukkan kepala ke depan atau ketika kepala digerakkan. Pemirsa, jangan anggap remeh dehidrasi ya. Jika dehidrasi makin parah, gejala sakit kepala akibat dehidrasi seringkali memburuk dan menyebabkan gejala lain, seperti tidak buang air kecil sama sekali, kulit keriput atau kering, mudah tersinggung atau kebingungan, detak jantung menjadi cepat, mata cekung, dan kelelahan ekstrim. Minum lebih banyak air untuk membantu mencegah gejala tersebut, namun dehidrasi ekstrim dapat menjadi tanda keadaan darurat medis dan perlu segera mendapatkan perawatan medis yang tepat. Kekurangan cairan dapat menyebabkan pembuluh darah vena di lapisan otak meregang. Otak, darah, dan cairan tulang belakang semuanya harus seimbang. Jika tidak cukup air, keseimbangannya akan terganggu dan dapat menyebabkan timbulnya gejala sakit kepala. Sakit kepala akibat kekurangan air umumnya akan hilang dalam waktu 1-2 jam setelah minum 1 liter air. Dehidrasi yang lebih lama atau parah memerlukan lebih banyak cairan dan berbaring selama beberapa jam, hingga rasa sakitnya menghilang. Perlu diingat ya pemirsa, jika sering mengalami sakit kepala akibat dehidrasi, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat. Selalu pastikan tubuh Anda mendapatkan cukup cairan ya. Pemirsa, semakin bertambah tua, maka risiko berbagai penyakit pada lanjut usia akan semakin meningkat. Stroke misalnya, namun lain hal dengan sejumlah kepala negara di berbagai negara yang masih aktif dan produktif, bahkan sehat dan bugar di usia lanjut. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, Joe Biden. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada bulan ini memasuki usia 81 tahun. Kedua, Lee Hsien Loong. Perdana Menteri Singapura ketiga, Lee Hsien Loong berusia 71 tahun. Ketiga, Hun Sen. Hun Sen telah menjabat 38 tahun sebagai Perdana Menteri Kamboja sejak 1985. Pria 71 tahun ini mengundurkan diri sebagai PM Kamboja pada bulan Juli lalu. Keempat, Narendra Modi. Perdana Menteri India Narendra Modi baru menginjak usia 73 tahun pada bulan lalu. Terakhir, Vladimir Putin. Pria yang berusia 71 tahun itu telah beberapa kali menjabat di pemerintahan sebagai Perdana Menteri dan Presiden. Pemirsa, siapa yang tak kenal sejumlah bintang dunia ini yang sudah malang melintang di dunia hiburan selama puluhan tahun. Penampilan mereka masih terlihat memukau, seolah tak tersentuh oleh usia. Padahal usia mereka sudah tak lagi muda. Siapa saja mereka? Pertama, Halle Berry. Penampilan mantan model bintang Catwoman ini nyaris tidak berubah meski usianya memasuki 57 tahun. Tak heran banyak yang beranggapan jika Halle Berry seperti kucing yang memiliki 9 nyawa. Kedua, Jennifer Aniston. Penampilan bintang sitcom Friends ini seolah tidak berubah. Di usia 54 tahun, kecantikannya seolah tidak pernah sirna. Ketiga, Madonna. Siapa yang tak kenal ratu pop dunia Madonna? Tak banyak yang berubah dari penampilan penyanyi wanita tersukses sepanjang masa yang telah berusia 65 tahun ini. Keempat, Jennifer Lopez. Cantik dan energik. Itulah kata yang tepat untuk Jennifer Lopez, baik di masa muda maupun saat ini. Dia bahkan masih tetap cantik meski usianya memasuki 54 tahun. Terakhir, Gwyneth Paltrow. Penuaan seolah tidak ada dalam kamus Gwyneth Paltrow. Lihat saja bagaimana pesona kecantikan istri Chris Martin ini. Dia masih bersinar meski usianya sudah 54 tahun.
Nah, dari informasi kopi apakah aman untuk lansia, kita beralih ke dalam kegiatan produktif yang bisa dilakukan lansia setelah pensiun. Terlebih orang pensiun mungkin akan kaget dengan kehidupan barunya atau bahkan merasa bosan. Inilah 4 aktivitas setelah pensiun yang bisa dilakukan lansia agar tetap produktif. Pertama, melanjutkan hobi atau menemukan hobi baru. Selain menyenangkan karena melakukan hal yang disukai, beberapa hobi juga berpotensi menghasilkan uang. Ini akan membuat lansia tetap produktif di usia senja. Kedua, aktif berolahraga. Luangkan waktu untuk melakukan olahraga ringan selama 30 menit setiap harinya. Namun disesuaikan dengan durasi dan jenis olahraga dengan kondisi kesehatan dan kebugaran. Ketiga, menjadi tenaga pengajar. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah pikun yang banyak dialami lansia. Terakhir, menjadi sukarelawan. Hal ini akan meningkatkan sosialisasi yang bisa membuat lansia sehat dan bahagia.